Pemirsa, Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Rekaman memperlihatkan pasukan anti-teror Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berhubungan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Para tersangka diduga terlibat dalam aktivitas spionase dan kerjasama dengan dinas intelijen asing. Beberapa waktu terakhir, Iran berulang kali menangkap pihak yang berkaitan dengan Mossad. Langkah itu merupakan bagian dari operasi kontra intelijen untuk menghadapi ancaman keamanan nasional. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Korban tewas setelah sebuah bom yang ditanam meledak di kendaraan pribadinya di Jalan Raya Utama Tel Aviv. Handala bertanggung jawab atas pengeboman mobil yang ditargetkan kepada pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad. Selain itu, operasi Handala dilakukan setelah berbulan-bulan mengumpulkan data intelijen, pemantauan, dan pengawasan. Handala disebut-sebut sebagai kontra intelijen Mossad. Komando Pusat Amerika Serikat merilis video serangan situs militer Iran di Goruk, Pulau Qasem. Pasukan Amerika Serikat sebelumnya mencegat beberapa rudal balistik dan drone Iran yang diduga diluncurkan ke arah Selat Hormuz. Pada serangan Iran tersebut, Amerika Serikat melakukan serangan balasan menggunakan rudal hingga menghantam situs radar pengawasan pantai Iran. Selain itu, Iran meluncurkan 7 rudal balistik ke arah Kuwait dan Bahrain beberapa jam setelah pasukan Amerika Serikat menembak jatuh 4 drone serang satu arah Iran yang menuju Selat Hormuz. Pasukan Zionis Israel kembali menghantam kawasan Khan Yunis, Gaza Selatan. 1 orang dilaporkan tewas. Secara bertubi-tubi, pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan. Kali ini mereka menyasar permukiman penduduk yang lokasinya tak jauh dari kamp pengungsian. Akibat serangan yang terjadi Sabtu malam, seorang pria Palestina dilaporkan tewas, sementara beberapa orang lainnya terluka. Puluhan rumah warga Gaza dan fasilitas lainnya hancur. Walaupun di tengah gencatan senjata, Israel terus membombardir kawasan Gaza Palestina hingga terus memakan korban jiwa. Di tengah gencatan senjata, Israel juga menggempur Nur Center di barat kota Gaza. Warga berupaya mencari korban yang bisa diselamatkan usai menjadi target serangan udara Israel di apartemen yang belum disebutkan pemiliknya. 6 orang dilaporkan tewas dan sejumlah anak-anak terluka. Seorang bayi Palestina berusia 7 bulan, Samfat Abu Haikal, tewas terkena tembakan tentara Israel di kota Al-Khalil, Hebron, tepi barat bagian selatan. Sam ditembak saat menumpang mobil bersama dengan kedua orang tuanya. Sementara orang tua Sam luka-luka. Kericuan pecah saat polisi Zionis Israel menangkap 2 anak berusia 13 dan 15 tahun di kawasan Sheikh Jarrah, Yerusalem. Polisi mendorong bocah Palestina yang tidak bersalah ke tanah. Aksi ini memicu protes ibu kedua anak. Viral di media sosial, siswi SMP dijambret pengendara sepeda motor hingga terseret sejauh 500 meter. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 pelaku berboncengan sepeda motor menjambret telepon genggam milik seorang siswi SMP di Jalan Depasawi Luar, Tamalate, Kota Makassar.
Berusaha mempertahankan telepon genggamnya, korban terjatuh dan terseret hingga 500 meter. Setelah berhasil mendapat ponsel korban, kedua pelaku langsung tancap gas, meninggalkan korban yang terluka. Peristiwa ini terjadi akhir April lalu dan viral di media sosial. Setelah viral, polisi bergerak mencari pelaku. Sebulan kemudian, tim Resmo Polsek Tamalate akhirnya menangkap satu pelaku. Ia berperan sebagai eksekutor perampas telepon genggam korban. Dari nyanyian si eksekutor, polisi berhasil mengamankan satu pelaku lagi yang berperan sebagai joki. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku telah merencanakan aksi penjamretan dan mencari korban secara acak, sementara barang bukti sudah mereka jual. Kedua pelaku kini telah diamankan di Polsek Tamalate, Makassar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pernikahan unik di tanggal unik dilakukan pasangan pengantin di Tegal, Jawa Tengah. Tamu undangan mendapat hadiah sengatan lebah hingga hadiah sayuran. Pernikahan menjadi momen yang tak terlupakan. Tak heran banyak pasangan mencari konsep menarik untuk menjadi raja dan ratu sehari. Herdiansa warga Jakarta dan Widi Asmara asal kota Tegal menggelar pernikahan tak biasa di tengah sawah di kaki Gunung Slamet di desa Tuel Bojong, Tegal. Pernikahan unik di tanggal 6 bulan 6 tahun 2026 ini mempelai pengantin menyediakan souvenir cenderamata yang tak biasa. Souvenir berupa sayuran segar, buah-buahan, umbi-umbian, bibit tanaman, bahkan madu langsung dari sarang lebah dan terapi sengatan lebah agar awet muda. Para tamu undangan pun mengaku terkesan dengan resepsi pernikahan ini karena belum pernah menemui acara di tempat lain, terutama saat diberi sengatan lebah. Iya, agak sakit ya Pak ya, awal-awal. Tapi teman saya nggak ngerasa sakit, jadi tergantung orangnya. Jadi kita sengaja ambil yang susah. Karena banyak yang udah ke booking semua. Jadi lebih ke tanggal unik, apalagi sekarang kan tahun 2026, terus yang lumayan memorable bagi semuanya. Pernikahan di hari unik berkomitmen menjalani kehidupan bersahaja, jujur, selaras dengan alam. Dari Tegal, Jawa Tengah, Junibar iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah belum berencana mengisi atau mengganti posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sebelumnya dijabat oleh Silmi Karim. Menurut Prasetyo, roda pemerintahan di Kementerian IMIPAS tetap berjalan normal meski posisi wamen belum terisi. Untuk sementara belum ada rencana pengisian dari jabatan yang ditinggalkan oleh dua wamen yang sedang berproses hukum, karena juga posisinya kan wakil menteri ya. Artinya kegiatan atau tugas kementerian tersebut yang dijalankan oleh menterinya masih dapat berjalan dengan normal gitu. Nanti kita lihat kalau memang kebutuhan kita hitung, kita harus melakukan perkuatan dengan menunjuk wakil menteri, yaitu nanti kita lihat setelah kita evaluasi.